Langit sore di desa Kandang Batu tampak muram, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin dibocorkan. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan rawa, dan suara tonggeret menggema menyayat sunyi. Bagas, lelaki 27 tahun yang baru saja tiba dengan motor trailnya, mengusap peluh dari pelipis. Debu jalanan masih menempel di jaket hitamnya. Ia berhenti di depan rumah panggung kayu yang akan ia tinggali selama mengajar sebagai guru kontrak di SD setempat. "Pak Bagas, ini kuncinya. Hati-hati kalau malam. Jangan dekat-dekat sungai ya," ucap Pak Darto, kepala sekolah, sambil menyerahkan kunci rumah dan menepuk pundaknya. "Oh iya, terima kasih banyak ya Pak." Pak Darto hanya tersenyum samar, lalu menaiki motornya dan berlalu, meninggalkan Bagas sendiri di depan rumah sunyi yang menghadap hutan kecil dan suara samar arus sungai. Malamnya, saat Bagas sedang merapikan buku pelajaran dan memasang kelambu, ia mendengar suara gemericik dari arah belakang rumah. Awalnya pelan, seperti air jatuh dari tempurung, namun lama-lama menjadi seperti suara tawa anak-anak yang saling ciprat-cipratan air. Ia mematikan lampu, hanya diterangi sinar bulan yang masuk lewat kisi jendela. Suara itu masih terdengar, tapi sekarang diiringi suara kaki kecil yang berlari di atas papan kayu kolong rumahnya. "Anak-anak main jam segini," gumam Bagas, bingung. Ia melongok ke jendela, tapi hanya ada bayang-bayang pepohonan dan kilauan air sungai yang seolah bergerak sendiri. Ia memutuskan keluar dengan senter. Suara-suara itu tiba-tiba berhenti. Hening, hanya suara desau angin menyentuh pohon dan gesekan ranting. Ketika sinar senter mengarah ke pinggir sungai, ia tertegun. Seorang anak kecil berdiri di tengah sungai. Diam, tak bergerak, mengenakan baju putih kusam, rambutnya basah menempel di wajah. Matanya gelap, besar, seperti tak punya bola mata. "Kamu kenapa di sana malam-malam begini?" Anak itu tak menjawab. Perlahan, air di sekelilingnya tampak naik, lalu berputar. Pusaran kecil terbentuk, dan tubuh si anak terseret ke bawah, tenggelam begitu saja, tanpa suara, tanpa percikan. Tanpa pikir panjang, Bagas melompat ke sungai. Airnya dingin, menusuk sampai ke tulang. Ia menyelam mencari anak itu, tapi tak menemukan apa-apa. Hanya lumpur, akar, dan suara aneh di bawah sana, seperti dengungan, seperti bisikan. Tangannya sempat menyentuh sesuatu yang licin dan dingin, seperti kulit kodok, tapi saat ia tarik, hanya muncul gumpalan rambut panjang hitam yang langsung hanyut terbawa arus. Bagas naik kembali, terengah, tak ada siapapun, tak ada anak, tak ada pusaran. Sungai itu seolah tak pernah terusik. Keesokan paginya, warga berdatangan. Ibu-ibu membawakan sarapan, anak-anak mengintip malu-malu dari belakang pagar. Tapi tidak ada satupun yang menyebut soal anak tenggelam. Saat Bagas menceritakan apa yang ia lihat, mereka semua diam. Wajah mereka berubah pucat. "Kamu bilang anak kecil berdiri di sungai, malam-malam?" tanya Bu Tuminah, sambil mencengkeram lengan suaminya. "Iya, dia tenggelam. Aku coba selamatkan." Bu Tuminah langsung membalikkan badan, menyeret suaminya pergi. Beberapa warga lainnya mengikuti. Pak Darto datang dan menatap Bagas dengan wajah yang sama sekali berbeda dari kemarin. "Kau tidak seharusnya menyentuh air itu malam-malam Bagas," katanya pelan. "Aku sudah peringatkan di awal." "Kenapa Pak? Siapa anak itu?" Pak Darto menatap ke arah sungai yang masih mengalir tenang di kejauhan. "Itu bukan anak manusia, itu umpan pancingan." Sejak kejadian malam itu, Bagas tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia mendengar suara air menetes di dalam rumah, meski tak ada keran atau genting bocor. Kadang, ia mendengar bunyi kaki kecil berlari di kolong rumah panggungnya. Dan ketika ia mengintip ke bawah dengan senter, hanya ada tanah basah dan bekas tapak kaki mungil, penuh lumpur dan arah tapaknya menghadap ke dalam rumah. Pagi itu, wajah Bagas pucat, kantung matanya menghitam. Saat mengajar di kelas 4, ia sesekali melihat sesuatu aneh dari jendela. Anak kecil berdiri diam di antara batang pohon rambai di dekat sungai. Anak itu selalu sama, rambut basah, baju lusuh, tidak berkedip. Dan setiap kali Bagas melihatnya, salah satu muridnya mendadak tertidur di kelas. Tak bisa dibangunkan, seperti pingsan. Tubuh mereka dingin, napas berat, dan saat mereka bangun beberapa jam kemudian, mereka menangis, tapi tak bisa menjelaskan apa yang mereka lihat. Bagas mulai bertanya-tanya. Ia mendatangi rumah Bu Tuminah,
satu-satunya warga yang dulu seperti ingin bicara tapi langsung pergi. Setelah didesak, barulah ia bersuara. "Kamu belum tahu ya, tentang anak-anak basah?" "Anak-anak basah? Siapa mereka?" "Bukan siapa, tapi apa. Dulu, waktu saya kecil, ada 7 anak tenggelam di sungai itu. Hari yang sama, jam yang sama." Desa geger. Jenazah mereka tidak pernah ditemukan. Beberapa malam setelahnya, muncul suara-suara, tawa anak-anak. Mereka datang ke rumah orang tua mereka, mengetuk pintu. Tapi mereka tak bisa bicara, hanya berdiri, dengan tubuh dan rambut basah, mata hitam semua. Satu persatu, warga yang melihat mereka, ikut hilang. Bagas merinding, "Tapi kenapa sekarang mereka muncul lagi?" Bu Tuminah menatapnya dalam-dalam. "Karena kamu mengacaukan keseimbangan. Anak yang kamu lihat malam itu bukan korban, dia adalah pancingan. Mereka sedang memanggil tumbal baru, dan kamu yang menjawab." Malam ketiga setelah kejadian itu, Bagas kembali mendengar suara gemericik. Kali ini, suara itu berasal dari dalam rumah. Ia bangkit perlahan, mengambil senter, dan menyusuri ruang gelap. Lantai kayu di depan dapur terlihat lembab. Ada jejak kaki kecil yang meneteskan air. Jejak itu mengarah ke kamar tidurnya. Saat membuka pintu kamar, ia terkejut bukan main. Di atas ranjangnya, duduk diam, ada 3 anak kecil. Rambut basah, baju kumal. Tubuh mereka gemetar seperti terserang demam, tapi mata mereka kosong, gelap, seperti tidak berjiwa. Mereka menatap Bagas. Serempak, mulut mereka membuka, dan dari mulut itu bukan suara tangis yang keluar, tapi suara air menggelegak, seperti sungai yang menelan sesuatu besar. Lalu, ruangan menjadi dingin, sangat dingin. Napas Bagas membentuk uap putih. Ia mundur, tapi salah satu anak itu menunjuk keluar jendela. Tangannya kurus, panjang tak wajar. Di luar sana, sungai yang tenang kini berputar pelan. Pusaran kecil terbentuk, seperti sedang menunggu sesuatu. Bagas mundur 1 langkah, tapi kakinya terpeleset oleh genangan air di lantai. Ia jatuh terduduk. Saat menoleh kembali ke arah tempat tidur, ketiga anak itu sudah berdiri. Kini mereka lebih dekat. Uap dingin keluar dari mulut mereka, dan suara dari tenggorokan mereka seperti gelembung air pecah satu persatu. Lampu mendadak padam. Suara angin berubah seperti raungan air deras, dan gelap menelan semua. Bagas pingsan. Bagas terbangun di lantai, seluruh tubuh basah dan menggigil. Tak ada anak-anak, tapi jendelanya terbuka. Tirai melambai lembab, dan udara malam menusuk paru-parunya. Di luar sana, langit mulai kelabu. Pagi, tidak, ia melihat jam. Ini masih jam 2 pagi. Dan kemudian, tetes hujan pertama jatuh. Langit gelap seperti amarah yang ditahan. Mulai pagi sampai malam hujan turun deras. Hujan pertama sejak Bagas tiba di desa Kandang Batu. Bukan gerimis pelan, tapi hujan besar yang seperti mengguyur bumi dengan kemarahan, dan setiap tetesnya terdengar seperti ketukan keras. Warga desa menutup rapat jendela. Gorden ditarik, lampu dipadamkan lebih awal. Tak ada suara dari rumah manapun, seolah seluruh desa tenggelam dalam ketakutan yang tak disebutkan. Bagas duduk sendirian di ruang tengah, tubuh dibungkus selimut tebal, telinga mendengarkan satu suara yang tak seharusnya ada. Air menetes di dalam lemari pakaiannya. Ia membuka pintu lemari dengan tangan gemetar. Di sana, tergantung bajunya yang basah kuyup, meskipun pagi tadi semua sudah dijemur. Di bawahnya, genangan air melingkar, dan di tengah-tengah genangan itu, ada jejak kaki mungil. Jejak itu bergerak perlahan, meninggalkan lemari dan mengarah ke kasurnya. Bagas menutup lemari dan memejamkan mata. Ini cuma mimpi, ini cuma mimpi. Tapi ketika membuka mata, ia sudah bukan di rumah lagi. Ia berdiri di tengah sungai. Langit di atasnya merah darah. Air di sekelilingnya hitam pekat dan berlendir. Di seberang, berdiri barisan anak-anak basah. Puluhan, mungkin ratusan. Semua diam, tubuh membiru, mata gelap kosong. Dan dari dalam air, tangan-tangan muncul perlahan. Tangan kurus, panjang, dingin, menggapai ke arahnya. Tiba-tiba, seluruh tubuh Bagas ditarik ke bawah. Ia tenggelam. Dunia berubah menjadi pusaran bisu. Di bawah sana, ia melihat desa lain. Tenggelam. Rumah-rumah dari kayu tua, berdiri di dasar sungai. Orang-orang berjalan perlahan, wajah pucat, mata kosong. Anak-anak basah berlarian sambil tertawa dalam diam, seperti sedang bermain petak umpet abadi.
Di tengah kota mati itu, berdiri sesosok makhluk tinggi. Kepalanya seperti gabungan kepala ikan dan tengkorak manusia. Matanya melotot besar, tak berkedip. Rambutnya memanjang sampai menyentuh dasar sungai. Itulah dia, Antu Banyu. Ia menatap Bagas, dan dalam pikirannya terdengar bisikan yang bukan suara. Kau telah mencuri milikku. Sekarang, kau yang harus menggantikan. Bagas terbangun sambil menjerit. Napasnya tercekat, tapi ia tidak di kamarnya. Ia berbaring di pinggir sungai. Tubuh basah kuyup, lumpur menempel di wajah dan baju. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Hujan masih turun, dan di atas air yang berkilau di bawah sinar petir, bayangan Bagas tidak memantul, seolah tubuhnya memang ada di sana, tapi jiwanya sudah tidak sepenuhnya milik dunia ini. Pagi itu, langit tampak lebih kelabu dari biasanya. Kabut tak kunjung terangkat meski matahari sudah tinggi. Bagas tidak mengajar hari itu, kepalanya masih berat, tubuh menggigil, dan ingatan semalam seperti mimpi buruk yang lengket di kulit. Namun yang membuatnya tercekat bukanlah rasa dingin, melainkan fakta bahwa jejak kaki basah anak-anak masih ada di lantai kamarnya. Nyata, tidak hilang, tidak menguap, dan di meja kecil sebelah kasur, seseorang atau sesuatu telah meninggalkan sebuah batu pipih dengan ukiran samar bergambar 3 anak kecil bergandengan tangan. Bagas mengambil batu itu dan pergi ke rumah kepala desa, Pak Rahmat. Ia mengetuk pintu berkali-kali sebelum akhirnya dibukakan. Begitu melihat batu itu, Pak Rahmat langsung pucat. Dari mana kamu dapat ini? Tanyanya dengan suara nyaris gemetar. Mereka meninggalkannya. Anak-anak yang datang ke kamarku tadi malam. Pak Rahmat menatap Bagas lama, lalu menarik napas panjang. Dulu, sebelum desa ini diberi nama Kandang Batu, daerah ini dikenal sebagai anak Gunung Banyu. Dataran yang disucikan, karena konon merupakan tempat di mana makhluk air kuno, yang kami sebut Antu Banyu, menyimpan jiwa-jiwa anak-anak. Kenapa anak-anak? Tanya Bagas perlahan. Karena anak-anak adalah yang paling mudah ditarik ke bawah. Mereka masih murni, tidak banyak dosa. Tapi kalau ada yang mengganggu tempat itu, makhluk itu akan menuntut pengganti. Pak Rahmat membuka laci, mengeluarkan koran lama yang dilaminasi. Judulnya memudar, tapi masih bisa terbaca. 7 anak hilang saat bermain di sungai, tak satu pun ditemukan. Ini kejadian tahun 1982. Mereka bermain saat hujan deras, terpeleset. Tapi banyak yang percaya, mereka ditarik, bukan tenggelam. Dan sejak saat itu, tiap 13 tahun, selalu ada yang hilang. Selalu angka ganjil, 3, 5, 1. Tak ada pola, kecuali satu hal. Semua hilang saat hujan turun. Bagas kembali ke rumah dengan pikiran berat. Ia tak bisa mengabaikan satu hal. Anak-anak itu tidak bermaksud menyakitinya. Mereka memberi peringatan. Mereka ingin sesuatu disampaikan. Malam itu, ia bermimpi aneh. Ia berjalan di dasar sungai. Air tidak menenggelamkannya, seolah-olah ia berada dalam gelembung tak terlihat. Di hadapannya berdiri 7 anak, kini terlihat lebih jelas. Salah satu di antaranya, anak perempuan dengan baju merah lusuh, melangkah maju dan membuka mulutnya. Tapi suara yang keluar bukan suara anak kecil, melainkan suara retakan batu dan geraman air. Lalu dari balik anak-anak itu, muncul bayangan besar, tinggi seperti menara, bergerak di antara gelap air. Makhluk itu bukan Antu Banyu. Ia lebih menyerupai penunggu, penjaga dunia bawah. Matanya menyala seperti bara. Ia terbangun dengan napas tersengal, tangannya menggenggam batu kedua. Batu itu kali ini bergambar tangan terpotong, dengan aliran air mengelilinginya. Pagi menjelang, dan Bagas tidak tidur setelah kejadian semalam. Ia duduk di teras rumah, matanya tak lepas dari arah sungai yang tampak tenang, terlalu tenang. Saat itulah, Bu Rasti, tetangga sebelah yang biasanya pendiam, datang membawakan teh hangat. Mukamu pucat sekali, Mas Bagas. Semalam mimpi buruk ya? Bagas mengangguk perlahan. Aku mimpi tentang anak perempuan yang tenggelam. Tapi anehnya, dia menatapku. Wajah Bu Rasti langsung berubah. Jangan-jangan kamu dimimpiin Rani. Bagas menoleh cepat. Siapa Rani? Anak perempuan yang hilang 7 tahun lalu. Masih kecil, pintar, pendiam. Rumahnya dulu di dekat tikungan sungai. Banyak yang bilang dia bukan sekadar tenggelam, tapi diambil penunggu air.
Bagas terpaku. Apakah dia sudah dimakamkan? Ibunya meninggal gak lama setelah itu. Katanya gak bisa nerima kenyataan. Rani gak pernah ditemukan, tapi makam kosongnya ada di pemakaman tua desa, dekat pohon beringin. Siang itu, Bagas berdiri di halaman belakang rumah kepala desa, tempat pemakaman tua desa. Di tangannya, 2 batu, masing-masing bergambar anak-anak bergandengan, dan satu lagi bergambar tangan terpotong. Pak Rahmat berjalan pelan di belakangnya. "Kamu yakin soal ini?" tanyanya. Bagas tak menjawab. Pandangannya tertuju pada satu nisan lama, nyaris tenggelam lumpur. Nama di batu nisan itu pudar, tapi di bawahnya, ukiran samar bisa terbaca. R.A.S. Rani Asih Surya, gumam Pak Rahmat. Jasadnya tak pernah ditemukan. Orang tuanya tetap membuat makam kosong ini sebagai bentuk harapan. Bagas menunduk. Batu di tangannya bergetar sedikit. Ia meletakkannya di atas pusara, dan sesuatu terjadi. Tanahnya retak perlahan. Dari dalam retakan itu, air merembes. Tapi bukan air bening, air keruh, berlendir, berbau amis seperti bangkai. Pak Rahmat mundur ketakutan. Tapi Bagas diam. Ia merasa seperti ada suara yang memanggil, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Lalu, dari tanah basah itu, sesuatu muncul. Bukan tangan, bukan kepala, tapi batu ketiga. Batu itu bergambar mata manusia yang menangis darah. Bagas menggenggam batu itu dan seketika merasa tubuhnya gemetar hebat. Dunia berputar, dan kemudian ia berada di sungai lagi. Tapi kali ini, ia bukan dirinya sendiri. Tangannya kecil, tubuhnya pendek. Ia berdiri di pinggir sungai bersama 6 anak lain. Mereka tertawa, bermain perahu dari daun pisang. Lalu, hujan turun, deras. Salah satu anak, perempuan berbaju merah, berlari ke arah tebing kecil di tepi sungai dan melompat. Tiba-tiba, semuanya berubah. Langit jadi gelap, air sungai menghitam, dan dari dasar sungai muncul Antu Banyu. Bukan sebagai bayangan, tapi makhluk penuh. Tubuhnya seperti kombinasi manusia air dan makhluk purba. Kepalanya licin dan lonjong, matanya menonjol besar seperti udang, dan mulutnya menganga lebar ke bawah, bukan ke samping. Tangannya panjang, berkulit sisik. Ia mengangkat satu anak dan menelannya bulat-bulat. Anak-anak itu menjerit, tapi tak ada suara. Bagas, dalam tubuh Rani kecil, berlari, tapi kakinya tersangkut sesuatu di air. Ia terjatuh, dan ketika menoleh, makhluk itu sudah ada di belakangnya. Mulutnya membuka, gelap. Bagas terbangun di ranjangnya dengan tubuh basah kuyup. Ternyata tadi dia kejang-kejang sambil memegang batu, lalu pingsan. Pak Rahmat segera memanggil warga desa untuk membantu membawa Bagas pulang. Bagas merasa sangat pusing. Di atas dadanya ada batu keempat, dan dari luar kamarnya terdengar ketukan kecil-kecil seperti tangan anak-anak memanggil, bukan dari pintu, tapi dari dalam lantai. Malam hari kembali datang tanpa suara. Angin tak berhembus. Hutan di belakang rumah seperti berhenti bernapas. Sementara itu, Bagas menatap lantai kayu kamarnya. Tempat ketukan halus itu terdengar tadi. Ia tak bisa tidur, bukan karena ketakutan, tapi karena rasa tahu yang tumbuh seperti racun di dalam tubuhnya. Batu keempat, dengan ukiran mata berdarah, masih menggigil di atas meja. Seolah batu itu tahu, waktunya hampir habis. Bagas mengambil linggis dari gudang, lalu kembali ke kamar. Perlahan, ia mencungkil papan lantai. Suara berderak terdengar jelas di tengah keheningan. Papan pertama, kosong. Papan kedua, hanya debu. Tapi begitu ia membuka papan ketiga, bau busuk meledak keluar. Bukan bau tanah atau bangkai biasa, tapi bau air busuk, seperti sungai mati yang tertutup lumpur hitam selama puluhan tahun. Bagas menutup hidung, menyorotkan senter ke dalam lubang. Yang ia lihat bukanlah ruang kosong, melainkan tangga batu menurun, tertutup lumpur di dinding-dindingnya. Tangga itu tidak masuk akal. Rumah ini berdiri di atas tanah rata, tapi di bawah lantai ada ruangan tersembunyi, seperti ruang bawah tanah kuno. Dengan napas berat, ia turun satu persatu. Tangga itu menurun 5 meter, lalu membuka ke dalam ruang melingkar. Dindingnya dari batu hitam alami. Di tengah ruangan ada sebuah sumur kecil, tapi airnya tidak terlihat. Bagas mendekat. Di sekitar sumur, ada 7 potong kain merah kecil yang digantung di dinding dengan paku kayu. Di setiap kain, terukir nama-nama anak, termasuk satu yang membuat darah Bagas berhenti mengalir.
Rani Asih Surya, disucikan untuk penjaga air, hidup diganti penglihatan. Lalu, ada satu batu besar di samping sumur. Bagas menyentuhnya, dan batu itu berdenyut. Dari dalam sumur, terdengar suara lirih, suara anak-anak menangis. Dan lalu, batu kelima muncul dari dalam air. Tapi kali ini, batu itu tidak muncul sendiri. Ia dibawa oleh tangan anak kecil pucat yang terjulur diam-diam, seolah menawarkan atau memohon. Bagas mengambil batu itu, dan ketika tangannya menyentuh si tangan, anak itu menariknya ke dalam. Air menyembur dari sumur dan membanjiri ruangan. Bagas terlempar ke dalam kegelapan. Di dalam air, ia melihat bayangan 7 anak yang berputar di sekelilingnya. Mata mereka memutih. Dari dasar air, sosok besar itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, dan ia berbisik dengan suara dalam seperti air jatuh di gua. 7 sudah kutelan, tapi ada satu yang kembali. Ia bukan anak-anak lagi. Ia hidup dan melawan takdirnya. Dan kau, pengganggu batas, akan menjadi pengganti. Sebelum makhluk itu menelan Bagas, dari luar sumur terdengar suara teriakan. Tangan seseorang menariknya keluar, dan ia kembali sadar, terbaring di lantai rumahnya, dengan kepala desa dan 2 warga desa mengguncang tubuhnya. "Bagas, kamu kenapa?" "Kami dengar suara air dari dalam rumahmu," seru Pak Rahmat panik. Bagas menoleh ke lubang. Tangga batu itu sudah tidak ada, hanya tanah padat seolah tak pernah digali. Tapi di tangan Bagas masih ada batu kelima, dan batu itu kini berdenyut pelan, seperti jantung makhluk hidup. Bagas terbaring di atas tempat tidur setelah ditilong warga. Dia masih menggenggam batu itu. Ketika batu kelima di tangannya berdenyut untuk terakhir kalinya, batu itu retak. Tiba-tiba, Bagas mendengar bisikan yang sangat pelan, tepat di telinganya. "Aku masih hidup. Aku tinggal dekat pohon randu mati, ujung timur desa. Cepat datang." Bagas terkesiap. Rani masih hidup, dan ia tinggal di sebuah rumah yang bahkan desa pun enggan menyebutnya, karena tempat itu dianggap celaka. Bagas menggenggam batu itu erat. Langit mendung ketika Bagas tiba di rumah tua di ujung timur desa, berdiri sendirian dekat aliran kecil sungai yang bercabang dari kali utama. Tak ada yang mau ke sini. Bahkan jalan setapak menuju rumah itu nyaris ditelan rerumputan liar. Tapi Bagas tetap melangkah, menggenggam 5 batu di dalam kantongnya. Pintu rumah itu terbuka sendiri sebelum ia sempat mengetuk. Seorang perempuan berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, rambutnya panjang dan sedikit kusut. Tapi yang paling mencolok adalah matanya. Mata itu seolah tidak pernah berkedip. Irisnya kehijauan, seperti air sungai yang diam. "Aku sudah tahu kamu akan datang," kata perempuan itu pelan. "Aku Rani." Bagas tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu ini bukan pertemuan biasa. Ini seperti melihat kenangan yang hidup kembali, tapi dibungkus tubuh yang salah. Mereka duduk di ruang tamu sederhana. Tak ada foto, tak ada cermin, tak ada jam. Di dinding hanya ada satu lukisan besar, sebuah sungai tenang yang di atasnya mengambang 7 daun pisang. "Waktu kecil," kata Rani, "aku dan 6 temanku sering main di sungai. Hari itu, kami bernyanyi. Lalu hujan turun. Mereka ditelan. Aku juga, tapi aku tak dibawa ke tempat yang sama." Bagas bertanya pelan, "Apa maksudnya?" Rani memejamkan mata. "Mereka dibawa ke tempat gelap. Aku dibawa ke tempat yang lebih dalam, lebih tua. Di sana ada makhluk yang tidur, tertutup akar-akar sungai." Ia tidak berbicara dengan suara, tapi dengan air di sekitarnya. "Ia memberiku mata baru dan membiarkanku kembali, tapi dengan syarat." Rani membuka matanya. "Aku harus menjadi penjaga batu terakhir, batu ke-7, dan menjaganya dari orang sepertimu." Seketika itu juga, udara di dalam rumah berubah. Sunyi, dingin, dan lembab. Dinding-dinding seolah bernafas. Dari sudut ruangan, lantai bergetar perlahan. Bagas berdiri, tapi Rani mengangkat tangan. "Aku tidak ingin kamu mati. Tapi kamu sudah membawa 5 batu, dan batu ke-6 sedang dalam perjalanan. Saat kamu menyentuh batu ke-7, Antu Banyu akan terbangun sepenuhnya, dan dia takkan menerima korban anak-anak lagi. Lalu apa yang akan dia ambil?" tanya Bagas, suara bergetar. Rani tersenyum tipis. "Desa ini, seluruhnya, termasuk kita semua." Seketika itu juga, jendela pecah dari luar. Air mengalir deras masuk ke dalam rumah, padahal sungai jauh dari sana. Bagas mundur, tapi air naik cepat.
Rani berdiri tanpa takut. Dari balik bajunya, ia menarik batu ketujuh. Batu itu hitam, tidak memiliki ukiran apa-apa. Tapi ketika Bagas melihatnya, ia merasa seperti sedang menatap lubang tak berdasar. "Kalau kamu ingin menyelamatkan mereka," kata Rani pelan, "kamu harus datang ke sungai di malam hujan terakhir bulan ini. Bawa ketujuh batu dan bersiap untuk memilih siapa yang ditinggalkan." Air menghantam tubuh Bagas. Ia jatuh, lalu semuanya gelap. Ia terbangun kembali di kamarnya, basah, sendirian. Tapi di meja, batu ketujuh telah ada di sana. Bagas sadar, ini bukan lagi soal rahasia atau kutukan. Ini soal nyawa. Karena malam ini, ketika ketujuh batu dibawa ke sungai, bukan hanya satu arwah yang akan muncul, tapi tubuh penuh dari Antu Banyu. Petir menyambar ketika Bagas melangkah keluar rumah. Langit gelap, hujan turun deras seperti dikirim khusus untuk menyambutnya. Kantong kain di tangannya berat. 7 batu, masing-masing kini terasa hangat dan berdenyut seperti jantung. Suasana desa seperti dibungkam oleh badai. Tak ada suara jangkrik, tak ada cahaya dari rumah manapun. Semua seolah tahu, malam ini bukan malam biasa. Langkah Bagas membawanya ke tepi sungai lama, di tempat yang dulu disebut Simpang Air Mati, sebuah belokan sungai yang mengalir ke dalam hutan dan tak pernah kembali. Tempat itu dulunya dikeramatkan, sekarang hanya dihuni oleh bisikan dan angin yang dingin. Rani sudah berdiri di sana, mengenakan baju putih tipis, rambutnya terurai, basah oleh hujan. Ia menoleh perlahan saat Bagas datang. "Kamu datang," katanya datar. "Aku tak tahu harus apa lagi," jawab Bagas. "Ini bukan soal tahu atau tidak, tapi soal menerima dan memilih." Rani menaburkan bunga di air. Lalu ia memejamkan mata dan mulai berbicara dalam bahasa yang asing, bahasa tua, penuh dengusan dan bisikan air. Saat itu, Bagas melihat sungai mulai berbalik arah. Arusnya berubah, mengalir mundur. Lalu dari kedalamannya, muncul kabut tebal, naik dari permukaan air seperti napas makhluk tidur yang baru bangun. Rani mengulurkan tangan, letakkan batunya. Bagas membuka kain, satu persatu meletakkan batu di bebatuan pinggir sungai dalam formasi lingkaran. Begitu batu ketujuh menyentuh tanah, bumi bergetar, pohon-pohon melengkung, kabut semakin tebal, lalu perlahan mulai mengendap dan membentuk sebuah sosok yang bangkit dari dalam air. Sosok Antu Banyu, tinggi, kelam, badannya seperti dibuat dari lumpur hitam dan akar-akar sungai. Wajahnya tak berbentuk jelas, hanya ada mata yang menyala merah, bergerak liar di permukaannya. Suaranya dalam dan datar. "Aku menunggu, aku lapar, siapa yang kalian bawa untukku?" Rani menatap Bagas, lalu berbisik, "Kau harus memilih, satu nyawa, anak atau dewasa. Jika tidak, seluruh desa ditelan." Bagas gemetar, pilihan itu seperti racun, tapi ia tahu, tidak semua orang bisa selamat. Ia berpikir tentang anak-anak desa, tentang warga tua, tentang Rani sendiri yang telah menanggung kutukan itu bertahun-tahun. Tapi tiba-tiba, terdengar jeritan dari hutan. Pak Rahmat dan 2 warga desa muncul, mencoba menghentikan ritual. "Bagas, jangan lanjutkan, tinggalkan batunya. Biarkan saja kutukan ini terkubur." Antu Banyu menggeram, air mulai bergejolak. Bagas tahu ini bukan tentang siapa yang bersalah, tapi siapa yang masih punya kesempatan hidup. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Ambil aku." Rani tersentak. "Apa? Aku? Bukan mereka. Aku yang membuka semuanya." Antu Banyu diam sesaat, lalu dari sungai muncul tangan-tangan air. Mereka menarik Bagas ke tengah lingkaran batu. Tapi sebelum tubuhnya ditelan, Rani menerobos masuk, menarik Bagas keluar, dan berkata, "Tidak, jangan dia. Ambil aku kembali. Aku memang belum pernah benar-benar kembali." Dan saat itu juga, Antu Banyu bersuara, "Kesepakatan diterima." Air meledak, cahaya menyilaukan memenuhi sungai. Bagas jatuh ke tanah. Rani tersenyum untuk terakhir kalinya, sebelum tubuhnya larut ke dalam arus yang perlahan menghilang. Bersama kabut, bersama 7 batu yang meleleh, sungai kembali tenang. Dan sejak malam itu, desa tak lagi kekeringan, tapi bunga merah selalu tumbuh di tepi sungai, di tempat Rani berdiri terakhir kali. Sudah setahun sejak malam ketika sungai menggulung langit dan menelan Rani bersama kutukannya.
Kandang batu perlahan kembali hidup. Anak-anak mulai bermain di pinggir sawah. Warga kembali membuka ladang yang dulu mereka tinggalkan karena takut. Dan sungai mengalir lebih jernih dari sebelumnya. Tapi bagi Bagas, ketenangan itu hanya hiasan di luar. Ia masih mengajar di SD kecil di ujung desa. Murid-muridnya sekarang lebih ceria. Tak ada lagi mimpi buruk yang membuat mereka menjerit di malam hari. Namun setiap kali Bagas melewati tikungan sungai di belakang sekolah, tempat batu-batu itu pernah diletakkan, bulunya berdiri. Kadang ia merasa sungai menatapnya. Pagi itu, di meja guru, ia menemukan batu hitam, bulat, sedikit basah. Awalnya ia mengira itu iseng dari murid. Tapi saat jari menyentuh batu itu, sebuah suara terdengar sangat lirih di dalam kepala. "Terima kasih, sudah mengantarku pulang." Bagas menoleh keluar jendela. Sungai itu tampak diam, tapi sejenak, riak airnya seperti membentuk wajah sebelum lenyap lagi. Ia tahu, Antu Banyu telah kembali tidur. Tapi seperti air yang sabar menyusup retakan tanah, kutukan tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu celah dan waktu untuk mengalir kembali. Like and subscribe.